Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sore hari ini kami silaturahim di Buntet Cirebon. Kebetulan ini kita sedang nongkrong ngobrol-ngobrol santai di sumur Mbah Mukoyim. Beliau ini salah satu pendiri daripada Buntet pesantren Buntet yang ada di Cirebon. Nah, ini duriannya salah satunya ya, yang kasep namanya Kiai Soleh Suti. Ya, ini yang sebelah kiri Mas Derobi nih, orang yang suka memberikan masukan kepada kita tentang referensi kitab nasab ini. Oke, siap Mas? Siap. Niki Mas Wawan yang tampan, rupawan, beliau datang jauh dari Indramayu. Beliau namanya Yang punya balongan. Pak Wawan Darmawan. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa Pengeburan minyak balongan. pengolahan minyak. Pengolahan. Betul. Yang ini Ketum balongan. Nah ini Yaya Mukhlis. Abu Yaya Mukhlis, beliau ini adalah inspirator masalah nasab yang sekarang sedang mengganti peran. Nah, beliau ini termasuk aktivis partai. Nah, saudara yang budiman yang dirahmati oleh Allah, perkembangan masalah nasab ini yang banyak tahu ini kalau referensi kitabnya ada beliau. Monggo Mas Derobi. Nggih. Juga ngobrol-ngobrol aja lah. Terus lihat tadi dia menceritakan gimana sejarah pemilu kemarin. Wah, beliau cerita panjang lebar. Saya senang sekali. Gimana ceritanya? Ini orang paling pinter nih. Kalau menurut saya di Buntet nih, walaupun ada Gus Abbas. Cuman beliau ini orang yang kalem aja nih. Yang kan juga. Ya, tadi cerita panjang lebar. Ya, alhamdulillah pemilu sudah dilalui dengan Aman dan damai. dan semoga tetap selamat. Nggih, adapun ada masalah-masalah sedikit apa itu namanya ketidakpuasan apalagi Pak Wawan, apa istilah protes gitu. Nah, itu biasa. Manusiawi ya. Karena memang semua berjuang dengan all out, kemudian hasilnya menang atau kalah, ada kekecewaan sedikit, itu hal yang biasa gitu. Tapi yang paling penting kita mesti berjuang besar ya, Pak ya. Berjuang besar, berani menerima kenyataan dan berani mengakui siapa yang paling dikehendaki oleh Allah dan juga dikehendaki oleh rakyat untuk menjadi presiden Republik Indonesia dari 2024 dan sampai 2020. Gitu Pak Derby ya. Jadi siap. Nah, ini beliau termasuk aktivis aktivis YouTuber gitu. Buatan. Nah, tapi beliau ini selalu memberikan simpul-simpul di belakang layar berkaitan tentang kitab nasab ya. Jadi ini kita cari Pak Derobi ini beliau orang dekat. Orang Blitar. Orang Blitar nih sewu. Orang Blitar. Ya. Sebetulnya ini yang banyak referensinya yang sangat tahu tentang keduriahan itu adalah NAAT sebagai organisasi yang dalam hal ini Mikia ini. Coba disut deh. Kayak mau ini. Asal banyak institusi yang punya manuskrip. Ngoten nggih. Cuman memang ya kalau NAAT itu kita hanya berbicara khusus tentang duriyah wali songo. Jadi kita tidak mencampuri duriyah lain. Sebetulnya nyun sewu supaya tidak salah persepsi. Kami ini tidak mencampuri duriyah habaib bukan. Cuman kami hanya mempertanyakan. Awalnya kan ngoten lawan. Anda yang merasa songong dan merasa sombong mengaku bahwasanya ini saya, dalam diri saya ada darah Nabi. Nah, kita hanya minta coba buktikan sampean durian Nabi. Itu saja. Kalau tidak Misalkan karangan kitab atau apa. ya apalagi kan Rais PBNU mengatakan siapa yang tidak tahu Ubaidillah. Beliau ini adalah ulama khas yang bersembunyi. Biasanya orang-orang yang bersembunyi di balik nama itu waliullah. Setiap waliullah pasti terkenal. Setiap waliullah itu tidak terkenal tapi dia memiliki jejak. Walaupun hanya tapak kaki. Syekh Mukhyi kurang apa nih Pak Ujang? Ada jejaknya. Jejaknya ada. Nah ini Mbah Mukhyi kurang apa? Jejaknya ada. Karangan kitabnya ada. Ya. Dan jejaknya bukan ke dari sini. Di Malang ada, di Beci, di Lampung ada. Terus Mukoyim. Iya. Nah terus kalau Ubaidillah ada jejaknya, makamnya tidak ada. Ada di Hadramaut.
Tapi kan disangsikan. Disangsikan. Karena ada 2 tempat orang yang memiliki makam yang sama dari 1 orang. Makamnya Said Ahmad Al-Aba atau Anab itu ada di Wadi As-Salam. Sudah clear, sudah real Jadi tidak mungkin ada di Yaman. Yaman. Karena beliau seorang ahli minyak, ahli perminyakan. Jadi beliau tidak kemana-mana. Temennya Mas Wawan dong. Kalau Berarti ada silsilah juga ya. iya, Silsilahnya ke sana Mas Wawan. jangan-jangan masih cucunya Nasabnya. apa? Nasabnya Al-Abah. Karena Sarip Ahmad Al-Aba bin Isa. Sarip Alba. Sarip Ahmad Al-Aba bin Al-Aba Isa bin Isa. Arumi. Nah, ini beliau sekarang yang ngurusi minyak yang ada di Balongan. Ada anak Pak Tilas ini Dan gaya. alhamdulillah Alhamdulillah. atas takdirnya Allah kok kita ketemu malam Iya, sudah. iya. Itu luar biasa nih. Wes ketemu nih disaksikan sama sumur Bakoyim. Iya. Wes luar biasa nih gue. Alhamdulillah. Nah ini saudara yang budiman obrolan sore hari ini. Jadi yes, diiringi dengan gemericik hujan, ya, sedikit-sedikit ada percikan air. Ini justru menambah suasananya itu benar-benar enak nyaman karena kita di sisi apa ya namanya Sungai. hutan, masya Allah. Hutan. Habis dari sini nanti kita akan silaturahim ke Makbaroh, ke Makbaroh beliau. Kanjeng. Syekh monggo nanti disut lagi. Nah, kita nanti perlihatkan kepada sebagian jamaah di netizen yang belum pernah sowan teng Makbaroh pun Mbah sudah belum jadi, monggo mumpung masih ada waktu dan kesempatan ya. Ya, niatis tabar ngalap barokah pemane ya. Kita ini orang-orang yang biasa-biasa, makanya mendekatkan diri kepada wali Allah walaupun sudah wafat, setidak-tidaknya kita akan mendapatkan percikan daripada karomahnya. Dan insya Allah dengan percikan karomahnya itu satu harapan kita. Kalau hanya kita pribadi sendiri yang Allah berikan kebaikan, tentu kurang bisa memberikan makna. Kecuali kita juga berharap dari percikan kemuliaan ruh-ruh kita ini, maka terperciklah pancaran sinar sehingga Indonesia ini menjadi Baldatun Thayyibatun. Ini durian dari Buntet. Ini gimana ceritanya kok sumur ini disebut sebagai sumur Bakoyim? Jadi begini, Mbah Mukoyim itu pertama mendirikan Buntet pesantren ya di daerah ini. Ngoten. Pada tahun 1750. Di sini namanya Buntet. Di sana disebut Buntet pesantren, tapi desanya Martapada Kulon. Martapada Kulon. Daerah ini? Dari ini desa Buntet. Martapada Wetan? Enggak, desanya desa Buntet. Desa Buntet. Asli begini bro? Iya, karena Mbah Mukoyim dulu mendirikan Buntet pesantren di sekitar di daerah sini. Ya ini salah satu situsnya. Ada sumurnya. Buktinya ada ya? Buktinya. Kemudian di sana tadi di depan toko saya itu ada namanya makam santri, karena ada salah satu santri yang meninggal yang dikuburkan di situ. Jadi Buntet bisa dikatakan ada yang mengatakan buntu. Jadi dulu sejarahnya bahwa para Belanda mau nyerang ke sini itu buntu, nggak kelihatan. Mau nyerangnya itu ya kelihatannya lautan dan apa dan sebagainya. Mbah Mukoyim mendirikan Buntet pesantren, mendirikan pondok di sini itu puasa 12 tahun. 3 tahun untuk mempuasai tanahnya, 3 tahun bersama warganya, 3 tahun untuk para santrinya, 3 tahun untuk keluarga, anak cucunya, dan 3 tahun untuk diri sendiri. Ini saya tak potong. Jadi ini hampir mirip dengan cerita benda kerep ya? Ya. Hampir cerita. Nah, nanti benda kerepnya akan saya ceritakan karena ini berkaitan. Jadi Mbah Mukoyim setelah mendirikan, termasuk salah satu karomahnya Mbah Mukoyim itu ada Setu Patok yang ada di Kang Ujang itu. Nah itu dulu daerah situ, danau itu kalau hujan banjir, mundur tenggelam. Maka pada waktu itu ada salah satu tokoh masyarakat yang memberikan sayembara. Barang siapa yang bisa menangani ini maka akan dinikahkan oleh dengan anak saya. Semua nggak ada yang bisa, Mbah Mukoyim bisa. Kemudian dengan patok bambu saja di sini bambu, kemudian ditarik benang dengan berdoa akhirnya bisa jadi seperti itu. Maka disebut Setu Patok. Nah, kalau berkaitan dengan benda, Mbah Mukoyim ini setelah dari sini karena ada yang berkhianat maka pindah, yaitu ketuk
ke sana, kemudian ke pesawahan, kemudian ke Beji. Di Pemalang itu ada namanya Beji. Nah, Beji itu karena disebut Lebe Siji, yaitu lebenya Mbah Mukoyim. Diangkat menjadi Lebe. Kemudian ke Lampung, balik lagi ke sini. Kemudian Mbah Mukoyim, saya tidak bisa mengatakan bahwa Mbah Mukoyim tidak punya putra laki-laki, tapi memang sementara ini saya belum tahu. Tetapi Mbah Mukoyim putrinya dinikah oleh Mbah Mutaat. Lah, jadi Mbah Mutaat ini adalah menantunya Mbah Mukoyim. Mbah Mutaat ini punya putra laki-laki yang pertama, yaitu namanya Ki Soleh Zamzami. Yang kedua namanya Ki Abdul Jamil. Nah, Ki Abdul Jamil ditugaskan untuk meneruskan di Buntet. Ki Soleh Zamzami diminta sama Kiai Krian Anwaruddin untuk membuka benda kerep di Alas Sewu. Apa? Kalau hilang apa namanya? Kalau bahasa Sunda Hilang apa? Lengit. Bukan. Alas gitu. Alas Bukan ke situ. Lah maka jadi drama yuk. Mbah Soleh itu mendirikan benda kerep. Nah, disitulah makanya artinya Buntet dengan benda pasti akan bersamaan, akan sama, karena memang dalam satu turunan. Betul. Nah, kebetulan satu leluhur. Kebetulan saya ini Mbah Soleh Zamzami ini punya putra laki-laki dari istri pertama namanya Kiai Mansur. Nah, Kiai Mansur balik ke Buntet. Kemudian putranya dinikah oleh Ki Abbas, Abdul Jamil yang Panglima 10 November itu menantunya Ki Mansur. Nah, Ki Mansur juga punya putra laki-laki namanya Kiai Mahfud. Dari istri yang pertama, dari yang kedua namanya Kiai Hasim, nanti yang menurunkan Abbas. Terus Abbas itu karena itu daripada Ki Abbas. Iya, enggak dari Ki Mansur. Ki Mansur punya anak Ki Mahfud dengan Ki Hasim. Ki Hasim punya anak Ki Fuad punya anak Abbas. Nah, Ki Mahfud punya anak Kiai Zuhdi punya anak saya. Soleh Zuhdi. Gantengnya sama. Amin. Mudah-mudahan ganteng hatinya. Amin. Ini salah satu keanehan di sumur di sini. Monggo. Ini memang air sumur di bawah kali, tapi tidak pernah airnya tidak pernah keruh. Bahkan konon ceritanya masyarakat ini pernah banjir bandang, kemudian ini dibangun kembali, itu pernah airnya melimpah menutupi sumur ini. Tetapi begitu satu jengkal di bawah sumur, airnya sudah seperti semula dan masih bening. Nah, selanjutnya yang pernah saya alami, yaitu ada seorang yang dari Brebes yang katanya untuk mencari istrinya setruk, kemudian dapat apalah semacam kayak wangsit atau apa untuk mencari sumur ini. Ke sini baru sampai jalan, di botol aqua itu merah. Kemudian ngebel saya, Abah ini kok airnya jadi merah. Insya Allah itu menjadi sehat. Dan alhamdulillah sampai sana maghrib diminumkan, kemudian sambil diusapkan itu bisa jalan sehingga datang ke sini. Dan ini sudah dicek oleh IPB dan ITB, pH-nya 9. Dan mengandung selenium. Alhamdulillah. Jadi air ini kenapa dikeramatkan? Di samping memang barokahnya Mbah Mukoyim, tetapi secara medis pH-nya 9 dan mengandung selenium. Gitu. Luar biasa. Nah, para netizen yang saya hormati dan saya muliakan, apa yang disampaikan beliau ini mudah-mudahan bisa menjadi wahana ilmu tambahan, guys. Selama ini kita hanya mengenal buntet, ternyata inilah salah satu cerita sejarah daripada pendiri Pondok Pesantren Buntet yang sore hari ini kami bersilaturahim di sini. Monggo para netizen kalau mau kita jadikan air ini sebagai salah satu sarana bertawasul, monggo, tidak jadi masalah. Semoga Allah berikan keberkahan. Saya mau wudhu dulu. Terima kasih. Kita sudah selesai. Kita turun ke bawah. Sebenarnya kita di bawah Kanjeng yang Sunan Gunung Jati. Sekarang kita turun. Ini sahib kita ini. Awas kepleset. Awas kepleset.
Di sana masih ada CCTV. Kita sudah mulai masuk di kita masuk ke atas langsung ke makam yang Sunan Jati. Kita masuk. Yuk, terus. Itu. Ya Mbah. Amin ya Allah. Inna natawassalu bika ila rabbika fi qadri hajatina hadhihi. Ya Allah. Inna natawassalu fi qulubana Rabbana atina fid dunya hasanah wa subhana